Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Yesus memberi Yobel. Yobel punya arti apa Bapak Ibu? Pembebasan, hari pembebasan, hari ke-50. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Stop. Itulah sebabnya Yesus disebut Kristus yang diurapi, yang telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik orang miskin apa Bapak Ibu? Kamu tidak miskin lagi, kamu diberkati. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Itu yang kedua. Dan penglihatan kepada orang buta, pembebasan dari kebutaan. Itu yang ketiga. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Keempat, Yobel keempat. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Rahmat Tuhan, bukan tahun penderitaan, bukan tahun resesi, bukan tahun ketakutan, tahun rahmat Tuhan. Yobel kelima. Benar? Ada 5 Yobel ya. Jadi Yesus adalah Yobel yang sebenarnya, yang membebaskan kita dari 5 hal Bapak Ibu. Ini terjadi di mana satu tempat ini? Di sinagoge di Nazaret. Apakah mereka mengalami 5 Yobel yang diberikan oleh Yesus, yang dibawa oleh Yesus? Mengalami Bapak Ibu? Tidak. Malah mereka kemudian pada akhirnya nanti akan menolak Yesus, bahkan mendorong-dorong Yesus akan jatuh di tebing, di jurang Bapak Ibu. Tapi nggak bisa, lihat karena waktunya Yesus belum tiba untuk mati. Benar Bapak Ibu? 5 Yobel yang dibawa oleh Yesus tidak dialami oleh orang Nazaret. Saudara tahu kenapa? Karena mereka melihat Yesus sebagai manusia, sebagai anak Yusuf. Mereka berkata, wah hebat, tapi bukankah dia anak Yusuf? Ketika orang Kristen melihat Yesus sebagai manusia, sampai kapanpun gereja juga tidak akan mengalami mujizat. Sebab mujizat itu yang mengerjakan siapa Ibu? Tuhan. Lihat, itulah sebabnya Yesus harus dilihat sebagai Tuhan, bukan manusia, bukan anak Yusuf, bukan anak Daud. Dan gereja seringkali pada saat Natal menyebut Yesus anak Daud, kecuali gereja Tiberias. Umumnya di luar sana, termasuk di Amerika, di dunia Bapak Ibu, umumnya menyebut Yesus anak Daud karena ada lagu Natal anak Daud. Berapa Ibu ya? Saudara tahu, ketika manusia menyebut Yesus anak Daud, pada saat itulah iman jeblok. Karena itulah saudara bisa lihat di Indonesia juga peristiwa bom Natal, peristiwa masalah itu terjadi pada saat Natal. Kenapa? Karena pada saat itulah iman orang Kristen jeblok. Karena menyebut Yesus bukan Tuhan, tapi anak manusia, anak Daud. Saudara tidak pernah menemukan bom hari Minggu, bom Paskah, nggak pernah kan? Karena pada saat Paskah juga tidak pernah dinyanyikan Yesus anak Daud. Ada? Nggak ada ya. Natal aja. Itulah sebabnya Natal inilah jeblok iman yang Kristen. Karena itulah disitulah sering ada bom Natal. Karena apa? Iman orang Kristen itu turun ke titik nadir. Haleluya. Hari ini mari lihat Yesus sebagai Tuhan. Karena disitulah ada kuasa, disitulah ada Yobel, disitulah ada mujizat. Sebab segala kuasa mujizat itu hanya Tuhan yang mengerjakan. Karena itu lihat Yesus sebagai Tuhan. Disitulah ada mujizat, disitulah ada kuasa, disitulah kemenangan bisa kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Dan ini sudah terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Nazaret itu nggak ada mujizat Bapak Ibu. Padahal sebenarnya mereka lebih, ya tanda petik lebih berhak. Yesus kan besarnya di situ. Makanya Yesus disebut juga orang Nazaret. Bahkan juga Yesus pada saat itu lagi di mana? Sinagoge, gereja, tanda petik gereja Bapak Ibu. Ya, rumah ibadah kan? Rumah ibadah. Harusnya apa? Di situ ada mujizat. Tapi ketika mereka melihat Yesus sebagai anak Yusuf, maka tidak ada mujizat apapun. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya dimanapun gereja, kalau mereka melihat Yesus sebagai manusia, sampai kapanpun tidak akan ada mujizat di tempat itu. Kenapa? Karena mujizat Tuhan yang mengerjakan. Itulah sebabnya lihat Yesus sebagai Tuhan, barulah ada mujizat di gereja itu, di tempat itu. Amin Bapak Ibu. Dan hal yang sama juga terjadi ketika orang masih hidup di dalam hukum Taurat. Tidak akan pernah terjadi mujizat. Kenapa tidak bisa terjadi mujizat ketika orang hidup dalam hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat yang kerja siapa? Manusia, bukan Tuhan. Saudara lihat aja hukum pertama sampai ke 10. Siapa yang ngerjakan semua itu? Manusia kan? Jangan ada ilah lain, kuduskan hari Sabat, jangan berzina, jangan membunuh. Yang ngerjakan siapa ini semua? Manusia kan? Itulah sebabnya karena manusia yang ngerjakan tidak akan terjadi mujizat. Kembali kepada semula bahwa mujizat hanya Tuhan yang ngerjakan. Itulah sebabnya harus Tuhan yang bekerja baru terjadi mujizat. Lah kalau hukum Taurat manusia yang mengerjakan semua, bagaimana mungkin manusia berharap mujizat? Bahkan juga hukum Taurat dasarnya bukan iman, dasarnya perbuatan. Padahal mujizat itu ditentukan oleh iman kita. Terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Lah kalau nggak ada iman bagaimana berharap mujizat? Saudara itu, itulah sebabnya kalau orang Kristen ngotot hidup dalam hukum Taurat, sampai kapanpun saudara bisa lihat kehidupan tidak akan pernah mengalami mujizat. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat manusia yang mengerjakan, padahal mujizat harus Tuhan yang mengerjakan. Di dalam hukum Taurat
Tidak dasarnya iman, tetapi dasar perbuatan. Itulah sebabnya tidak akan ada mujizat. Nggak percaya? Kita buktiin aja ayat Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Karena itu jangan ngotot orang hidup hukum Taurat. Nggak ada imannya situ. Nggak ada iman, nggak ada mujizatnya. Karena dasar mujizat adalah iman. Terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Bagaimana mungkin di dalam Taurat ada mujizat? Dasarnya bukan iman. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, siapa yang berbuat. Kalian akan hidup karenanya. Tuh. Karena itulah orang Kristen harus dasarnya ayat. Bukan apa kata pendeta, bukan atas siapapun pendeta itu. Dari terkenal di luar negeri pun, kalau nggak dasarnya ayat, jangan dengarkan. Karena kita mendengarkan pendeta menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan apa pikiran dia. Karena itulah orang di dalam hukum Taurat sampai kapanpun tidak akan pernah mengalami mujizat. Sebab bukan manusia yang ngerjakan, sebab dasarnya bukan iman. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, beriman kepada Yesus. Dasarnya Yesus. Izinkan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, Taurat itu turunnya di gunung apa Bapak Ibu? Di gunung Sinai. Dari gunung Sinai sampai masa Yesus itu kira-kira ada 1500 tahun. Dan saudara tahu, tidak ada orang yang berhasil melakukan hukum Taurat. Termasuk juga tokoh-tokoh besar di Alkitab yang berkaitan dengan hukum Taurat. Siapa tokoh besar pertama yang berkaitan dengan hukum Taurat? Musa. Musa lah yang membawa hukum Taurat dari puncak gunung Sinai kepada bangsa Israel. Berapa Ibu? Sebenarnya yang diterima oleh orang Israel itu bukan yang asli. Karena yang pertama sudah dipecahkan oleh Musa. Benar, pada saat dia turun membawa batu gitu Bapak Ibu, dua gitu ya. Di bawah orang Israel menyembah lembu emas, patung lembu emas. Benar Bapak Ibu ya? Dan itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena itu melanggar hukum pertama. Apa hukum pertama? Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Benar? Lah itu kan ilah lain, lembu emas. Benar? Itulah sebabnya Musa marah sekali. Ketika dia turun, kurang ajar ini orang Israel, menyembah berhala. Benar? Baru saya tinggal 40 hari. 40 hari ditinggal Bapak Ibu. Ya, sudah. Lalu apa yang terjadi? Dia marah. Cuma di tangan dia tidak ada batu, yang aja ada Taurat. Nggak tahu saya ada yang pecah kepala orang juga, Bapak. Ditipu pecah kan? Batunya pecah, benar? Karena itulah Tuhan kemudian berkata, buat lagi duplikatnya. Buat lagi duplikatnya batunya, nanti Tuhan akan menulisnya kembali. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Pada saat Taurat yang diterima oleh orang Israel itu bukan yang asli, tapi duplikatnya. Berapa Ibu? Yang aslinya sudah dipecahin. Itulah sebabnya juga, maka tuntutan hukum Taurat bukan juga yang asli. Kalau yang asli Bapak Ibu, tidak ada orang Israel yang bisa hidup sampai masa Yesus. Mati semua Bapak Ibu. Karena yang diberi adalah duplikat, maka di situ ada bagian Musa di dalamnya, ada bagian manusia di dalamnya. Karena itulah tuntutan Taurat itu sesuai dengan manusia. Maka semua yang dilakukan hukum Taurat bangsa Israel mulai dari gunung Sinai sampai masa Yesus adalah perbuatan manusia secara jasmani. Membunuh secara jasmani membunuh, berzina secara jasmani berzina. Tetapi setelah Yesus datang, maka Taurat yang asli dipulihkan. Dan Taurat yang asli dipulihkan adalah kamu bukan saja berzina secara fisik, dalam hati pun tidak boleh piktor, tidak boleh pikiran kotor. Kamu membunuh, bukan hanya membunuh secara fisik, tapi marah kepada sesamamu juga sudah membunuh di dalam hatinya. Jadi Taurat yang asli bukan saja dilakukan secara fisik, dalam hati pun tidak boleh dilanggar. Itulah sebabnya kalau dari gunung Sinai sudah turun Taurat yang asli, nggak ada orang Israel yang mampu melakukannya. Mati semua itu dihukum. Bapak Ibu, paham itu? Karena itulah pada saat Yesus dipulihkan. Kenapa Yesus memulihkan itu semua? Karena Yesus akan menggenapinya. Menggenapi bukan yang duplikat, menggenapi yang asli lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus bukan menggenapi yang diterima oleh orang Israel, tapi digenapi secara asli. Bukan saja Taurat tidak boleh dilanggar secara fisik, dalam pikiran pun tidak boleh dilanggar. Dan itulah yang digenapi oleh Yesus lewat kematian di atas kayu salib. Yesus menggenapi hukum Taurat. Roma 10 ayat 4 kita buka. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi hari ini kebenaran kita bukan dengan berbuat, dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Nih saya kasih ilustrasi. Nah, awalnya manusia dengan Allah satu, karena kudus, belum jatuh dosa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah dengan manusia terpisah. Itu yang dikatakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukan telinga kurang tajam untuk dengar, tapi karena dosa lah yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Berapa Ibu? Pemisahnya misalkan ini, dosa ini. Karena itulah ada dosa ini, maka Allah tidak bisa menyelamatkan. Maka Allah tidak bisa mendengarkan doa-doa umatnya.
Tetapi Allah Maha Kasih, maka Allah memberikan satu jalan dengan cara memberikan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat inilah standar kekudusan Allah, standar kebenaran Allah, standar kebaikan Allah. Dan Allah berkata, hai manusia, kamu melakukan hukum Taurat, maka kamu menjadi kudus di depanku. Kamu melakukan hukum Taurat, maka kamu menjadi benar di depanku. Kamu melakukan hukum Taurat, maka kamu baik di depanku. Nyatanya manusia berhasil nggak Bapak melakukan hukum Taurat? Tidak. Bahkan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan Taurat tadi siapa? Musa, gagal. Yang berhubungan dengan hukum Taurat itu gagal Bapak Ibu. Siapa? Musa yang membawa turun dari Gunung Sinai, gagal. Berarti buktinya nggak masuk tanah Kanaan. Siapa lagi yang dekat dengan hukum Taurat dengan Allah yang gagal? Daud. Allah berkata di dalam Mazmur bahwa Daud hatinya melekat dengan Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Hatinya melekat dengan Allah. Itu pun gagal melakukan hukum Taurat. Langsung dua pun dilanggar hukum Taurat. Apa yang dilanggar oleh Daud dalam hukum Taurat? Hal perzinahan. Dia berzina dengan Batseba. Ada larangan dalam hukum Taurat? Ada. Apa yang kedua dilakukan oleh Daud? Membunuh suami dari Batseba yang bernama Uria. Itu larangan dalam hukum Taurat. Jadi Daud saja yang hatinya melekat dengan Allah gagal. Apalagi kita. Wah, jauh tuh. Jadi dua tokoh tadi, Musa yang membawa hukum Taurat turun dari Gunung Sinai gagal. Daud yang hatinya melekat dengan Allah gagal. Apalagi kita, makin jauh itu. Itulah sebabnya tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Gagal. Apa buktinya juga gagal? Orang Israel harus memberikan korban penebus dosa. Penebus dosa artinya apa Bapak Ibu? Ada dosa sebelumnya. Karena itulah perlu ditebus. Benar? Kalau nggak ada dosa, tidak perlu korban penebus dosa. Dan dosa itu apa? Itulah ketidaktaatan, ketidaksetiaan terhadap hukum Taurat. Jadi ada hukum Taurat dilanggar. Karena itu tidak ada yang bisa melakukannya. Amin. Itulah sebabnya Allah kemudian mengutus Yesus. Karena manusia tidak bisa melakukannya selama kira-kira 1500 tahun, maka aku akan menggenapi hukum Taurat dengan mengutus anakku yang tunggal, Tuhan Yesus. Nah, sebelum Yesus datang, acuan Allah untuk melihat manusia kudus, benar dan baik dengan manusia melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang setelah Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kematian di atas kayu salib, sekarang pemahaman kudus, pemahaman benar, pemahaman baik bukan dengan lagi mengkaji hukum Taurat, tapi dengan percaya kepada Yesus yang telah melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya hari ini kita kudus bukan karena perbuatan kita kudus karena di dalam Yesus. Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Kita benar hari ini bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita di dalam Yesus. Hari ini kita baik bukan karena apapun yang saudara lakukan baik, tapi karena hari ini kita di dalam Yesus. Karena itulah hari ini kita kudus, kita benar, kita baik bukan karena apapun yang kita lakukan terhadap hukum Taurat, tapi hari ini karena kita ada di dalam Yesus. Tapi orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menerima Yesus, masih acuannya melakukan hukum Taurat. Siapapun di luar sana. Memang yang menerima hukum Taurat itu secara fisik itu orang Yahudi. Tetapi secara umum seluruh dunia itu hidup di dalam hukum Taurat Bapak Ibu. Iya, tanpa mereka sadar, secara hati nurani. Sejak manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sejak Adam. Kenapa? Karena buah pengetahuan baik dan jahat itulah hukum Taurat. Buah itu membuat orang tahu yang baik dan yang jahat. Sama, hukum Taurat juga gitu. Roma 7 ayat 7 dikatakan bahwa hukum Taurat membuat orang kenal dosa. Lah, kenal dosa kan kenal yang baik dan yang jahat. Kalau saudara tahu dosa, pasti saudara tahu yang tidak berdosa. Pasti itu. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Dosa apa? Berzina. Yang tidak berdosa lah, tidak berzina. Tinggal dibalikkan doang. Membunuh berdosa. Tidak berdosa, jangan membunuh. Lah iya kan? Sama kan? Jadi itulah sebabnya buah pengetahuan ini, itulah wujudnya kebenaran hukum Taurat. Membuat orang kenal yang baik dan yang jahat. Dan apapun dosa pasti berkait dengan pelanggaran salah satu dari hukum Taurat. Amin Ibu, itulah sebabnya orang menjadi tahu yang baik dan jahat lewat hukum Taurat. Jadi setiap orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka pasti mengacu kepada hukum Taurat. Kalau kamu baik, kamu diberkati. Kalau kamu jahat, kamu dihukum. Itu prinsip hukum Taurat. Ibu. Tapi bagi kita hari ini, kita bukan lagi dengan prinsip melakukan hukum Taurat, tapi prinsip dengan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 4 tadi dikatakan, Kristus menggenapi hukum Taurat supaya orang benar bukan dengan perbuatan, tapi orang benar dengan percaya. Itulah sebabnya orang Kristen hari ini, saudara tidak lagi dalam hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat, saudara dinilai berdasarkan perbuatan saudara. Ya, kalau berdasarkan perbuatan, kita juga orang Kristen kalah dengan tetangga sebelah, Bapak Ibu. Pasti kita. Mereka beribadah aja banyak sekali. Sehari aja 5 kali. Saudara 5 kali? Ya, enggak Bapak Ibu. Ya, seminggu berapa kali? 5 kali 7, 35 kali. Lah kalau kita tambah hari Jumat ini, tambah hari Minggu, paling 2 kali. Lah mereka 35 kali. Dari cara ibadahnya udah jomblang. Udah kalah kita. Benar Bapak Ibu? Benar saudara itu?
Benar kan? Kalah kita. Bangun mereka, wah kita mungkin jam 11. Ya, ibadah jam 11 kan? Jam 4, jam 5 sudah bangun. Teriak-teriak pakai speaker lagi. Lalu saudara mesti ngorok kali ya. Itulah sebabnya kalau saudara ngotot berdasarkan perbuatan, itu sama dengan berkata mereka lebih layak masuk surga dibanding kita. Berdasarkan perbuatan mereka lebih canggih, Bapak Ibu, lebih banyak. Benar kan? Busananya juga sama. Mereka tertutup semua, aja lubang ngintip. Lah kalau kita hampir terbuka, diperlihatkan kulitnya mulus. Iya, pakai you can see everything. Sehingga apa? Iya, banyak masuk angin kita, harus dikerok. Iya, bahkan juga saudara kita juga kalah dengan orang Yahudi. Padahal Yesus berkata apa? Tentang ahli Taurat orang Yahudi, Bapak. Kalau ibadah keagamaanmu kalah dibandingkan mereka, maka kita tidak layak masuk surga. Berapa ya, Bu? Mereka itu puasa juga, Senin Kemis. Wah, saudara puasa? Jangan lihat saya ini pasti nggak puasa Senin Kemis. Buncit gini gimana puasa? Jangankan puasa Pak, boro-boro puasa Pak, telat makan aja marah-marah. Istrinya telat ngasih makan aja sudah marah-marah, boro-boro puasa. Karena itulah bagi kita hari ini, ya kalau berdasarkan perbuatan kalah kita dengan mereka, kalah kita dengan orang Yahudi. Tapi hari ini kita bisa menang. Kenapa? Karena kita berdasarkan Yesus, kita di dalam Yesus, kita kudus di dalam Yesus, kita benar di dalam Yesus, kita baik di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita pasti lebih unggul dibandingkan mereka semua. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Iman juga penting di dalam hidup orang Kristen. Bahkan Allah berkata, firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mana ayatnya, Pak? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa tidak berkenan, Pak? Karena segala sesuatu dari Allah harus berdasarkan iman. Saudara selamat karena apa, Ibu? Karena iman. Karena kasih karunia kita selamat oleh iman. Saudara sembuh karena apa? Iman. Sembuhlah sesuai dengan imanmu. Kepada wanita pendarahan, Yesus berkata demikian. Benar? Jadi sembuh juga dengan iman. Haleluya. Benar juga dengan iman. Kamu tidak benar dengan melakukan utarat, tapi dengan benar karena iman kepada Kristus. Jadi benar juga dengan iman. Jadi segala sesuatu dari Allah kita bisa dapatkan karena iman. Itulah sebabnya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang mendapatkan apapun dari Allah tanpa iman. Itulah sebabnya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena Allah memberikan segala sesuatunya berdasarkan iman kita. Dan kalau saudara dalam hukum Taurat, mungkin nggak saudara muncul iman saudara? Tidak mungkin. Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Itulah sebabnya kalau saudara dalam hukum Taurat, saudara tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Itu kata ayat. Ibu, kita ngacu kepada ayat. Amin, Ibu. Bukan kata manusia, kata ayat. Karena itu orang Kristen back to Bible. Bukan apa kata manusia, harus dasarnya ayat. Makanya harus kembali kepada ayat. Harus kembali kepada ayat. Haleluya, Bapak Ibu. Makanya saya dorong kita untuk baca Alkitab. Saya dorong juga saudara puja Alkitab di handphone supaya kapan saja di mana saya bisa baca Alkitab. Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen hari ini bukan berdasarkan ayat, tapi apa kata pendeta. Makanya bingung. Si pendeta A ngomong ini, si pendeta B ngomong ini, pendeta C ngomong ini, pendeta D ngomong ini. Kok beda-beda ya, Pak? Ya, yang mana yang benar? Lah iya, dasarnya bukan ayat, dasarnya manusia. Bapak Ibu, hari ini dasarnya ayat. Maka kuat kita berdiri pada batu karang teguh, Yesus Kristus namanya. Amin ya Ibu. Kembali kepada tadi Ibrani 11 ayat 6. Jadi tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu diberikan oleh Allah karena iman kita. Berapa Ibu? Kita selamat karena iman, kita sembuh karena iman, kita diberkati karena iman, dan segala sesuatu kita dapatkan dari Allah karena iman. Amin Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara menimbulkan iman? Di dalam Roma dikatakan dengan pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jangan kata firman Allah Bapak Ibu ya. Kenapa bukan firman Allah, Pak? Karena firman Allah termasuk juga hukum Taurat. Hukum Taurat bukan dasarnya iman. Amin. Makanya spesifik Alkitab jelas berkatakan firman Kristus. Bahasa aslinya Rema Kristos, bukan Rema Theos. Kalau Theos itu Tuhan atau Allah. Jadi firman Tuhan, firman Allah. Enggak Bapak Ibu. Tapi firman Kristus, spesifik Kristus disebut bahasa aslinya Rema Kristos. Jadi acuan kita untuk timbulnya iman dengan pendengaran. Itulah sebabnya Alkitab di Injil dan kitab Wahyu juga seringkali muncul ucapan barang siapa bertelinga mendengar, nih timbulnya iman. Tidak dikatakan barang siapa punya mata melihatlah. Tidak ya Bapak Ibu ya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tapi jangan saudara pikir bahwa oh kalau gitu saya tidak perlu baca Alkitab, karena baca Alkitab kan pakai mata, Pak. Bukan gitu maksudnya.
Bukan gitu. Karena itu saya harus dengerin khotbah aja. Saya dengar audio aja, tidak boleh membaca. Karena iman timbul dari pendengaran. Oh, bukan gitu maksudnya. Maksudnya begini. Jangan saudara ini Bapak Ibu ya, membatasi. Karena banyak kali ada aja orang-orang ya benar-benar gitu Bapak Ibu. Oh, karena iman timbul dari pendengaran, maka baca Alkitab juga tidak boleh. Karena membaca itu pakai mata. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kita harus fokus kepada Yesus. Kapan saja saudara fokus kepada Yesus, maka saudara akan timbul dengan iman dengan sendirinya. Misalkan saudara sakit, kalau saudara melihat kepada diri saudara, saudara akan berkata, aku layak untuk sakit. Kenapa? Kemarin aku nempiling orang, nampar orang, tablokin orang, pantasan aja aku sakit hari ini. Kalau saudara lihat diri saudara, saudara akan berkata, aku layak untuk sakit, aku layak untuk bangkrut. Minggu lalu aku bentak-bentak mamaku sampai nangis-nangis Bombay gitu Bapak Ibu. Sehingga kalau saudara lihat diri saudara, saudara akan berkata, aku layak untuk bangkrut. Lalu bagaimana Pak caranya Pak? Agar kita bangkit iman, lihat kepada salib Yesus. Ketika saudara lihat kepada salib Yesus, saudara baru saja melakukan satu kesalahan, nampar orang misalkan, maka saudara akan lihat, dosaku sudah ditanggung Yesus, dosaku sudah dibayar Yesus lewat kematian Yesus salib. Dan karena itulah, oleh bilur Yesus aku sembuh. Karena itulah kepada saat saudara melihat Yesus, ada pengharapan kesembuhan. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Iman otomatis timbul. Ada pengharapan, aku sembuh oleh bilur Yesus. Itulah sebabnya kapan saja saudara gagal, kapan saja saudara salah, lihat salib Yesus, fokus kepada Yesus, maka otomatis iman saudara timbul. Di sini dosaku ditanggung Yesus, di sini dosaku dihukum Yesus, di sini aku disembuhkan, di sini aku diberkati, di sini. Itulah sebabnya lihat ini salib Yesus, maka iman saudara otomatis timbul. Haleluya. Jadi fokus kepada Yesus, maka otomatis saudara punya pengharapan. Aku pasti sembuh, aku pasti diberkati. Jangan lihat diri saudara. Kalau dunia mengajarkan apa? Ketika saudara ada masalah, introspeksi diri. Itu masalah. Kan dunia kan sering ngomong gitu kan. Periksa diri kamu, periksa diri. Benar kan Bapak Ibu? Sering kan saudara dengar kan? Nah, justru itu membawa masalah. Semakin terperosok atas masalah. Saudara bukan periksa diri, tapi lihat kepada Yesus. Disinilah iman bisa timbul. Disinilah solusi atas masalah kita bisa kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Bukan periksa diri, bukan introspeksi diri, makin masalah nanti itu. Ya Bapak Ibu. Karena ketika saudara lihat diri saudara, memang layak aku bangkrut. Baru saja aku bentak-bentak Bapak. Aduh, jangan-jangan aku maling kundang kedua nih. Iya. Tapi kalau saudara lihat Yesus, disitulah dosaku ditanggung, disitulah dosaku telah dijalani hukumannya, dan disitu juga Yesus memberikan aku kesembuhan. Oleh bilurnya aku sembuh. Amin Bapak Ibu. Aku diberkati. Karena itulah hari ini fokus kepada Yesus. Jadi arti mendengar bukan artinya kita hanya mendengar, nggak boleh baca Alkitab. Karena baca Alkitab kan pakai mata Pak, bukan pakai telinga. Artinya fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada diri saudara. Lihat kepada Yesus, fokus kepada Yesus, otomatis iman saudara timbul. Jadi saudara nggak perlu susah-susah. Oh Pak, mungkin iman timbul dengan pujian penyembahan Pak, mungkin dengan doa sampai jengkang-jengking Pak. Segala macam Bapak Ibu. Kalau berdasarkan doa jengkang-jengking, tetangga sebelah lebih jengkang-jengking dibanding saudara. Itulah sebabnya tempat ibadah mereka nggak punya kursi. Kalau saudara kan kursi, bagaimana saudara kursi bisa jengkang-jengking? Bagaimana saudara nungging-nungging? Nggak bisa kan? Nggak bisa soal kursi. Kalau mereka kan nggak ada kursi, makanya mereka bisa gitu. Jadi bukan masalah doanya. Tapi hari ini fokus kepada Yesus, maka otomatis iman kita timbul. Amin Bapak Ibu. Bukan fokus kepada diri saudara. Ajaran dunia berkata periksa diri, itu bukan bagian kita. Semakin saudara periksa diri, semakin saudara berkata aku layak mendapatkan hukuman. Tapi ketika kita periksa Yesus, lihat Yesus, fokus kepada Yesus, di situ kita akan berkata aku layak untuk disembuhkan, aku layak untuk diberkati, aku layak mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Nah, iman adalah dasar dari pengharapan dan bukti yang tidak terlihat. Ibrani 11 ayat 1 Bapak Ibu. Jadi awalnya memang tidak terlihat, tapi ketika adanya iman, maka semuanya juga nanti akan kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Tapi orang dunia tidak kan? Tunjukkan dulu buktinya, baru aku percaya. Terbalik ya. Kalau kita percaya dulu, baru muncul hasilnya. Bapak Ibu. Orang dunia kan enggak. Buktikan dulu, aku lihat dengan biji mataku keluar. Enggak, itu percaya. Hari ini kekristenan itu berbeda. Percaya dulu, baru lihat hasilnya, baru lihat jawaban doanya. Amin Bu, baru semua terjadi. Amin. Jadi awalnya dulu iman, baru terjadi. Kalau orang dunia enggak, lihat dulu baru percaya. Benar Bapak Ibu? Orang Kristen berbeda. Kita hari ini percaya dulu, maka semuanya bisa kita dapatkan, baru semuanya terlihat. Jadi iman itu adalah pengharapan, dasar pengharapan dan bukti tidak terlihat. Itulah sebabnya seringkali iman memang tidak melihat sebelumnya segala sesuatunya. Ketika saudara melihat suatu benda, misalkan mimbar ini Bapak Ibu, adalah secara jasmani terlihat oleh mata saudara. Bapak Ibu, tapi ini tidak kekal. Apa yang terlihat itu tidak kekal. Karena 10 tahun lagi belum tentu ada nih. Juga belum tentu kita ibadah tempat ini. Mungkin aja pindah tempat lain. Dulu kan bukan di sini, di sono pojok sana. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Sekarang pindah ke sini.
Jadi artinya apa? Apa yang terlihat itu tidak permanen. Sebaliknya, apa yang tidak terlihat itu bersifat kekal. Seperti Tuhan, seperti malaikat. Dan sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang tidak terlihat, makhluk roh. Dari mana saya tahunya bahwa manusia itu makhluk roh, Pak? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Benar Bapak Ibu? Benar nggak? Manusia diciptakan serupa segambar Allah. Allah itu roh atau tidak? Roh. Itulah sebabnya manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk roh. Karena kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Dan Allah itu roh, maka kita juga sebenarnya hakikatnya adalah makhluk roh. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan serupa segambar Allah. Saya tanya saudara, Allah itu roh atau tidak? Roh. Lah kalau gitu manusia diciptakan roh. Itulah sebabnya pada hakikatnya manusia kita adalah manusia roh, bukan daging kita ini. Dan karena kita makhluk roh, maka harusnya roh yang memimpin di dalam kehidupan kita, bukan daging. Haleluya. Itulah sebabnya harusnya orang Kristen dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti di sini saudara lihat ini apa Bapak Ibu? Ada dua kemungkinan. Satu, manusia dipimpin oleh roh. Satu. Yang kedua, bisa dipimpin oleh hukum Taurat. Lalu dampaknya apa Pak? Kalau dipimpin oleh roh? Kalau saudara dipimpin oleh roh, dan memang harusnya demikian orang Kristen, sebab kita adalah makhluk roh, maka hasilnya ayat 22 sampai 23. Tapi kalau saudara dipimpin oleh hukum Taurat, maka perbuatan daging akan nyata. Ayat 19 sampai 21. Langsung ayat itu langsung menyusul Bapak Ibu. Ya, ini kan ayat 18 kan? Benar Bapak Ibu ya? Ayat 18 ini kan? Galatia 5 ayat 18. Tapi kalau saudara baca ayat berikutnya, kalau dipimpin oleh hukum Taurat, maka perbuatan daging akan nyata. Ayat 19 sampai ayat 21. Sedangkan kalau dipimpin oleh roh, langsung buah-buah roh akan muncul. Ayat 22 sampai 23. Saudara itu? Jadi saudara pilih mana? Harapan saya adalah saudara dipimpin oleh roh. Supaya apa? Buah-buah roh yang akan kita hasilkan. Tapi kalau saudara dipimpin oleh hukum Taurat, maka perbuatan daging akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, ya saya dorong saudara untuk dipimpin oleh roh. Karena memang kita hakikatnya adalah makhluk roh. Mari hari ini dipimpin oleh Roh Kudus, agar setiap kita hari ini bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Kita adalah bait Allah. Kenapa saudara menjadi bait Allah Bapak Ibu? Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Bait Allah artinya apa? Bait Allah, rumah. Kenapa kita bisa menjadi rumah Allah? Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Kalau setan tinggal di dalam kita, kita menjadi bait setan. Tergantung siapa yang tinggal di dalam saudara. Ya, coba kita lihat sekarang 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu atau tinggal di dalam kamu. Amin. Saya suka ganti kata diam itu jadi tinggal, karena memang maknanya juga tinggal. Benar Bapak Ibu? Kalau diam artinya apa? Cuek bebek gitu Bapak Ibu. peduli terhadap kita. Amin. Kalau diam kesannya ya kayak cuek gitu Bapak. Nah, ini sebenarnya wujud bahwa kita telah dipulihkan oleh Yesus. Karena pada saat manusia belum berdosa, pada saat manusia diciptakan oleh Allah, inilah kondisinya. Kita bait Allah, Adam dan Hawa bait Allah, dan roh Allah tinggal di dalam Adam. Dan itu dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7. Allah membentuk debu tanah, lalu kemudian Allah meniupkan napas hidup. Inilah napas Allah, inilah roh Allah. Coba kita baca dulu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Misalkan manusia dibentuk Allah berdasarkan Kejadian 2:7 ini debu tanah. Misalkan air mineral ini debu tanah. Oke Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Allah meniupkan nafas hidup atau roh Allah. Bahasa ininya nafasi. Nah, ketika roh Allah dalam manusia, apa yang terjadi pada debu tanah tadi? Menjadi hidup. Benar Bapak Ibu? Kan jadi itu tadi katanya Allah, manusia ini menjadi hidup. Benar ya? Kenapa hidup? Karena ada roh Allah di dalam manusia. Dari debu tanah tadi menjadi hidup. Sebelumnya manusia itu sebelum ada roh Allah mati. Debu tanah kan benda mati. Tapi ketika ditiup roh Allah, maka manusia itu menjadi hidup. Bukan hanya hidup, karena ada roh Allah, maka manusia menjadi makhluk roh yang serupa segambar Allah. Karena ada roh Allah, maka manusia berkuasa. Itu dikatakan Kis 1 ayat 8. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ada pada manusia pada saat itu ya, 3 ya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah itu kudus tidak Bapak Ibu? Kudus. Tapi dosa tidak kudus. Maka roh Allah pergi dari manusia. Kenapa bisa pergi? Karena manusia berdosa, najis, tidak mungkin bersatu dengan kekudusan. Itulah sebabnya pada saat manusia berdosa, roh Allah pergi dari manusia. Pup. Yang tinggal sekarang apa? Debu tanah kembali. Berapa Ibu? Nggak ada roh Allah kan?
ya kan? Menjadi debu tanah kembali. Debu tanah itu apa? Mati. Debu tanah apa? Tidak serupa dengan Allah. Debu tanah apa? Tidak berkuasa. Itulah sebabnya pada ayat berikutnya juga ada saudara temukan, debu tanah dimakan oleh ular. Hai ular, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah makananmu seumur hidupmu. Artinya apa? Orang berdosa ini bisa kamu makan, bisa dikalahkan oleh setan. Anda Ibu, itulah sebabnya orang berdosa bisa kena santet, pelet, guna-guna segala macam. Amin Bapak Ibu. Itu dia, itulah sebabnya orang berdosa bisa dikalahkan oleh setan. Bisa kena santet, pelet, guna-guna segala macam. Tetapi bagi kita hari ini, kita bukan lagi debu tanah, tapi kita di dalam Yesus telah dipulihkan. Roh Kudus turun atas kita. Kapan ini terjadi? Pertama kali turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta. Tetapi Roh Kudus ini hanya bisa turun dengan satu syarat. Apa syaratnya Bapak Ibu? Orang ini harus kudus. Benar? Barulah Roh Kudus bisa turun. Kalau tidak kudus, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa turun? Bagaimana caranya agar orang ini bisa kudus? Agar murid-murid kudus? Mereka harus terima dulu darah Yesus. Itulah sebabnya sebelum turunnya Roh Kudus Pentakosta harus terjadi dulu Paskah. Kematian Yesus, darahnya tercurah atas manusia, dikuduskan manusia. Setelah manusia kudus, barulah Roh Kudus bisa turun atas manusia. Itulah sebabnya hari ini kita kudus oleh darah Yesus. Ini mantep banget ini Bapak Ibu. Jadi kalau saudara berdasarkan kudus berdasarkan perbuatan di hadapan Allah, saudara itu masih kain kotor, nggak ada arti apa-apa. Roh Kudus tidak akan pernah bisa turun. Tapi hari ini kita percaya kepada Yesus, maka darahnya tercurah atas kita. Maka kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Maha kudus, mutlak kudus. Maka Roh Kudus bisa turun atas kita. Dan ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kembali manusia menjadi hidup. Kembali manusia menjadi serupa segambar Allah. Nah, itu kata lainnya apa? Serupa segambar Allah. Menjadi seperti Kristus. Itu bahasa perjanjian baru Bapak Ibu. Kristus itu Allah atau bukan? Allah. Jadi seperti Kristus, ya sama dengan Allah. Serupa segambar Allah. Benar Bapak Ibu? Jadi itu bahasa perjanjian baru tuh. Menjadi seperti Kristus itu sama dengan serupa segambar Allah. Karena Kristus itu adalah Allah juga. Lalu apa? Berkuasa, ada Roh Allah. Nah inilah kembali pulih. Dan inilah yang baru saja kita baca ayatnya. Jadi pada saat kita hari ini telah menjadi bait Allah, Roh Allah ada dalam kita. Kita telah kembali, posisi kita telah dipulihkan sebagaimana awal manusia diciptakan. Kembali kita menjadi bait Allah, kembali Roh Allah ada di dalam kita. Jadi hari ini kita pulih, Roh Allah dalam kita, dan Roh kita lebih besar dibandingkan roh-roh yang ada dalam dunia. Itulah sebabnya dipastikan saudara tidak akan pernah bisa kena santet, pelet, guna-guna segala macam. Kenapa? Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Nah, Ibu, jadi karena itu saudara nggak perlu takut ditepuk punggungnya langsung pingsan, lupa ingatan. Nggak akan terjadi bagi kita orang Kristen. Tidak akan terjadi. Bagi tetangga sebelah mungkin mereka nggak punya roh yang besar. Kalau kita punya roh yang lebih besar. Bukankah segala kuasa-kuasa gelap itu adalah roh? Berapa Ibu? Benar kan? Lah roh kita lebih besar. Bagaimana mungkin kita bisa tidak sadar? Halo ya Ibu? Iya, bahkan uyak-uyak itu pingsan. Nggak akan mungkin terjadi. Kamu yang pingsan, benar pingsan. Karena apa? Roh di dalam kita lebih besar dibandingkan roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin Bapak Ibu. Oke, lanjutkan lagi. Ya. Jadi hari itulah bagi kita hari ini. Coba kita lihat kisah saat Pentakosta. Kis 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin Bapak Ibu. Jadi Pentakosta ini terjadi setelah Paskah. Kenapa harus terjadi setelah Paskah? Karena murid-murid harus dikuduskan dulu oleh darah Yesus. Barulah Roh Kudus bisa turun pada saat Pentakosta. Amin Bapak Ibu. Tanpa Paskah tidak mungkin ada Pentakosta, dan juga tanpa Natal tidak mungkin ada Paskah. Bagaimana mungkin ada penyaliban? Kelahirannya belum. Jadi ini satu rangkaian. Kelahiran, Paskah, dan Pentakosta. Dan itulah proses untuk kita hari ini dipulihkan kembali menjadi bait Allah, dan Roh Allah ada tinggal di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini Pentakosta itu kita alami pada saat kapan? Pada saat kita dibaptis. Pada saat kita dibaptis, kita lahir dari air dan Roh. Tapi satu lagi hal, orang hanya bisa dibaptis kalau dia percaya Yesus. Harus percaya Yesus, karena lewat percaya Yesuslah darah Yesus membasuh mereka menjadi kudus. Maka Roh Kudus bisa lahir di dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang yang dibaptis harus percaya. Jadi Pentakosta kita adalah pada saat dibaptis kita lahir kembali dari air dan Roh. Tapi itu mungkin terjadi kalau kita sebelumnya telah dikuduskan lewat kita percaya kepada Yesus. Maka darah Yesus menguduskan kita. Maka kita siap lahir baru dari air dan Roh menjadi bait Allah, dan Roh Allah ada di dalam kita. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.